Kalau aku suka banget sama cycling, soalnya kalau aku lagi bersepeda gitu, apalagi kalau misalnya achieve atau long rides, aku merasa aku ternyata bisa ya gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin aku ngerasa nggak bisa gitu, tapi setelah melakukan beberapa kali, setelah latihan, ternyata aku bisa lihat hasilnya dan aku bisa gitu. Sekarang tuh banyak banget ya kalau anak-anak road bike, ibu-ibu ya. Jadi kayak atlet ya, Iya. dari outfitnya, terus keseriusan mereka bersepeda, hebat ibu-ibu. Padahal ibu-ibu. Padahal dulu waktu gue masih main sepeda itu nggak ada emak-emak yang kayak begini, nggak ada gitu. Terus yang lebih gilanya lagi, sekarang mereka tuh kenceng-kenceng gitu. Itu gue sendiri sampai kaget pertama kali moto gitu, kenceng banget ya gitu. Biasanya dulu yang main sepeda tuh biasanya ya bapak-bapak ya, perempuannya jarang, ada yang paling papan bike. Oh sekarang jadi race begini, hebat banget gitu. Ibu-ibu ini targetnya apa ya? Nah itu, gue juga bingung gitu. Sejak pertama gue motret sepeda itu awalnya kan private ya, mostly rata-rata laki-laki dan dari berbagai jenis usia, mulai dari mungkin dari 20s sampai almost 50s. Dominasi pria lebih banyak, tapi ketika PPKM berjalan, bermunculanlah cyclist cewek-cewek. Makin kesini makin banyak juga peloton yang isinya perempuan aja, dan nggak ada yang pelan, semuanya kayak exciting, bersemangat dan cepet. Itu amazing sih. Kan cewek-cewek nih, ada yang solo, ada yang in group. Ini udah mulai cewek-cewek semua dan emang semakin banyak sih mereka. Dan itu memberikan warna aja sih buat foto gua, nggak cuman laki aja. Salah satu dari ibu-ibu itu adalah aku. Sebelum bersepeda, aku ya layaknya ibu-ibu pada umumnya. Menjadi ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, mengurus rumah, sambil bekerja dari rumah. Living a normal life. Nama aku Melisa, aku seorang cycling enthusiast, seorang istri, ibu, dan juga a little bit of an entrepreneur. Sebenarnya pas awal sepedahan tuh aku kan sama dua temanku nih, karena kita waktu itu ikut mini triathlon. Gara-gara dia aku ikut sepedahan. Nah mereka kebetulan udah ikut sama SBBCC. Itu tuh di situ juga aku jadi kenal sama Coach Haidir Akbar. Gara-gara mereka juga aku tuh lumayan sering diajak ride di Dalcott. Terus habis itu nanjak lah ke KM0 gitu-gitu. Nah terus aku tuh juga jadi mulai rutin latihan sama SBB, sama PL juga. Oh di PL tuh aku sempat ketemu sama Mbak Bebe. Jadi kenapa awalnya aku mulai sepedaan, soalnya bosen basically, kan pandemi lama tuh, terus nggak kemana-mana. Akhirnya mikir-mikir, pengen keluar, paling aman ngapain ya, jadi main sepeda gitu. Kepikiran untuk kecil kan seru tuh main sepeda gitu, jadi yaudah coba lagi deh main sepeda gitu. Akhirnya belilah Sally gitu, tapi tadinya awalnya cuman
jalan-jalan lah ke rumah teman gitu biar bisa ngobrol di luar rumahnya gitu. Terus lama-lama ngelihat yang pada road bike kan, wah seru juga nih kalau bisa lebih cepat naik road bike kali ya gitu. Waktu itu suamiku ngajakin pelotonan sama, dia kan alumni PL, jadi pelotonan sama grup PLers lah. Di situ aku baru pertama kali tuh ikutan peloton yang benar-benar gede gitu, orangnya banyak. Ya waktu itu nervous juga karena biasanya kan peloton kecil gitu, jadi ini harus membiasakan diri lah gimana ada di peloton gede. Terus kebetulan Mel tuh juga suaminya alumni PL, nah disitulah aku pertama kali ketemu sama Mel. Jadi aku tuh kan juga traineran di rumah sebenarnya untuk banyak hal sih. Yang pertama sih yang pasti kalau untuk latihannya lebih fokus ya, latihan tambahan. Kalau kita lagi nggak bisa ride di luar, lagi nggak ada goesan, misalnya nggak ada teman gitu, jadi kita bisa latihan fokus di trainer gitu. Nah, dan itu tuh kan fokus banget, kayak kita lagi mau interval atau mau cadence day atau apa, nggak perlu takut copot. Ya kita bisa latihan aja sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Terus apalagi kalau misalnya lagi hujan yang cuacanya lagi nggak menentu, jadi bisa traineran tuh lumayan ngebantu banget gitu daripada kita tarmut nggak ngapa-ngapain. Jadi bisa traineran, bisa tetap latihan di rumah gitu. Halo Mbak, lagi apa? Lagi lari aku. Besok? Iya, jadi besok ya. Mau APG berapa nih? Aduh. Tolong jangan ngebut-ngebut ya Mbak ya. Latihan bareng, oke? Oke, see you tomorrow. Bye. Bye. Jadi waktu itu targetnya kan AVG 40 nih yang seems to be the magic number saat itu. Jadi untuk lebih kencang tuh pengennya AVG 40 lah gitu. Tapi pada saat itu aku nyadar juga sih kalau seandainya untuk reach itu tidak hanya cukup latihan di atas sepeda aja, tapi kita secara fisik juga harus kuat. Jadi makanya di luar naik sepeda juga harus strength training. Banyak otot-otot tungkai, otot-otot utama yang harus kita latih biar apa? Saat mereka bersepeda lebih terhindar dari cedera. Karena penunjang performance mereka salah satunya otot, sendi, dan tulang. Makanya kalau dengan olahraga di body fit, peningkatan di massa otot, sendi sama tulangnya jauh lebih kuat. Jadi mereka terhindar dari cedera, itu yang paling utama. Tadi ada beberapa gerakan, contohnya deadlift. Deadlift itu gerakan untuk menguatkan otot hamstringnya ya. Hamstring ini sangat dibutuhkan saat cycling menghadapi incline atau tanjakan ya.
karena yang salah satu mensupport dia untuk tetap bisa ngayuh sepedanya jauh lebih cepat yaitu otot hamstringnya sendiri ya. Otomatis penguatan di bagian paha belakangnya harus sangat kuat sekali ya. Makanya otot yang kuat maka powernya akan semakin kuat juga. Hampir 60% saat cycling otot yang bekerja otot yang paling banyak bekerja 60% yaitu otot kaki ya. Makanya dengan latihan gerakan squat ini sangat menunjang otot tungkai utama kita yaitu kaki ya. Saat kaki kita dilatih, maka performa cyclingnya sendiri akan sangat bagus. Selain otot besar juga ada yang sangat jangan dilupakan yaitu otot core ya. Otot core itu otot yang menjaga batang tubuh kita akan tetap kuat ya. Biasanya para pesepeda posisi badannya memposisikan seperti aero. Ketika otot core-nya tidak bagus, maka posturnya tidak akan bagus juga. Maka efisiensi tenaganya akan habis sia-sia. Makanya para cycling, para runner dia harus melatih otot core-nya ya. Namanya aja otot core, otot inti. Ketika otot core-nya makin bekerja bagus, maka tenaganya akan semakin bagus juga. Tetap balik lagi ke efisiensi tenaga dan ke resiko cederanya terhindar. Seperti itu. Demi sepeda yang lebih kencang. Gila. Jadi suatu hari aku kan mau ulang tahun ke-40 nih. Terus punya keinginan kalau birthday ride itu mau AVG 40. Jadi waktu itu mencobalah, pokoknya birthday ride harus AVG 40 gitu kan. Tapi ternyata gagal. Terus tapi gak apa-apa sih ya, lucu-lucu aja. Cuman semenjak itu ada keinginan lah untuk bisa ikut peleton yang kenceng dan AVG 40 saat itu. Jadinya kita waktu itu dikenalin sama anak KPCC. Suatu waktu aku sama Mel tuh ada masanya dimana kalau hari Rabu KPCC tuh namanya drop ride lah ya. Jadi mereka kenceng banget ya, siapapun yang bisa ikut ngikut, kalau enggak ya copot. Nah aku sama Mel tuh tiap kali kok copot mulu ya gitu. Terus lama-lama kita mikir, duh kalau copot mulu terus sendirian males kan. Jadinya yaudah deh kita bikin aja peloton berdua nih, ganti-gantian, TTT lah istilahnya. Jadi kita berdua terus riding ganti-gantian ininya, nariknya. Jadi Mel narik, nanti gantian aku gitu. Nah dari situ malah kita bisa progres banget tuh, karena sebenarnya kan narik capek ya gitu. Jadi kita coba untuk kita targetin deh TTT hari ini berapa, 40 misalnya gitu. Ya udah kita coba gitu. Jadi sejak itu pertama kali seru, terus kita mulai ngajakin beberapa teman kita lah, bertiga berempat untuk one line TTT cewek-cewek aja gitu. Gara-gara TTT itu juga jadi beda banget gitu. Kita bisa lihat gimana satu tim kita selalu mikirin supaya nggak copot gitu kan. Kita kan bukan mau copot-copotan kan, kita maunya finish bareng gitu kan. Ya, untuk achieve finish bareng aja udah susah gitu kan. Jadi kita sebagai teamworknya harus selalu dijaga gitu. Habis itu kita selalu jadi kayak mikirin gitu, gimana sih cara gue sih supaya kita bisa seirama gitu loh. Dan tapi di sisi yang sama kita bener-bener all out supaya kita bisa achieve yang ya gimana ya, yang paling terbaik kita gitu. Nah, itu sih yang latihan yang bikin seru gitu dari cewek-cewek gini. Malah kita tuh nggak terlalu compete sih each other gitu ya, karena kita kan juga tahu masing-masing tuh tipe yang beda gitu. Kayak misalnya Mbak Bebe kan kalau ngebut powernya tuh gede banget gitu kan, kayak bisa ngebut gitu. Kalau aku kan nggak kayak gitu kan gitu. Nah jadi dari situ kita juga bisa saling backup satu sama lain justru gitu.
agak sedikit gerimis nih. Tapi mudah-mudahan gak hujan. Buat ride hari ini, aku dan Mbak Bebe mencoba untuk melakukan TTT, ditemani bareng 2 cyclist dari KPCC. Kita menargetkan untuk tembus AVG 40 di TTT karena buat aku dan Mbak Bebe lebih challenging. Dari struggle-nya juga lebih berat. So, it will means a lot for us kalau kita bisa tembus AVG 40 di TTT ini. Kita mencoba jarak 45 km di Dalcott. Game plan-nya adalah dengan narikin secara bergantian. Kita coba buat gantian narik setiap segmen, karena dengan bergantian juga memberi masing-masing dari kita waktu untuk recovery. Setelah 20 km pertama, aku mulai struggling. Heart rate-ku mulai tinggi, power di kakiku juga mulai berkurang. Aku masih belum bisa ngafalin kontur jalanan buat ngatur kapan push dan kapan recovery. Jujur di situ aku mulai ragu. Belum lagi faktor-faktor luar seperti traffic. Jalanan Jakarta benar-benar gak ngasih kita kelonggaran. Salip-salipan juga sama peloton lain. Itu nguras tenaga banget, tapi aku masih berusaha. Apalagi Mbak Bebe juga masih kelihatan kuat. Determined banget kelihatannya untuk finish strong. Jadi aku juga ikutan semangat. I regain my confidence dan aku yakin masih bisa finish. Untuk dapetin AVG 40, kita mesti bisa tahan rolling at least di speed 42. Sepanjang jalan, sepanjang 45 km. Itu rasanya berat banget. Apalagi di segmen yang sprint, teman-teman KPCC ngegas lagi. Dan waktu aku lihat cyclocomku, speednya udah di 48. Rasanya udah di limit banget. And then Wow, 40,8. we did it. AVG 40,8. Aku sama Mbak Bebe seneng banget bisa achieve ini. Rasanya semua effort dan latihan kita jadi worth it banget. Dan pastinya berkat teman-teman KPCC juga yang udah nemenin kita latihan bareng selama ini. Can't thank them enough for this. Aku suka dari cycling ini adalah punya goal sebenarnya, kayak punya goal ya untuk aku, goal untuk diri sendiri sebenarnya sih, to be a better me, to be ya in a way stronger, better. Tapi juga dengan sepeda ini tuh aku banyak belajar lah dengan dalam diriku sendiri itu seperti apa. Misalnya kan kalau sepedaan tuh semua everything is measured, mulai dari speed, power, cadence, heart rate, semua tuh bisa di measure. Nah dari situ bisa kelihatan tuh progress aku gimana. Cuman juga in a way yang lebih jauh lagi tuh aku juga belajar
mengenali diri aku sendiri, knowing myself dan knowing capacity itu juga buat keamanan aku sendiri sih. Jadi misalnya mau pushing somewhere tapi juga mesti tahu dong kalau seandainya emang udah nggak bisa ya nggak bisa, artinya apa yang mesti diperbaiki gitu. Misalnya harus makan lebih baik, mesti tidur lebih banyak gitu. Jadi di situ banyak belajar banget deh pokoknya tentang diriku sendiri. Sebenarnya sih memang sih aku kehilangan banyak juga ya, kayak teman-temanku yang tadinya sepedahan gitu kan, ibu-ibu nih aku suka lihat lah di jalan gitu kan, sepedahan sekarang udah jadi jarang atau bahkan nggak sepedahan sama sekali gitu kan, karena memang sulit sih untuk waktunya ya gitu, udah harus selalu nganter anak ke sekolah gitu kan, dan waktunya jadi mepet banget kan semuanya gitu. Jadi ya mereka jadi nggak sepeda lagi. Sebenarnya kayak ya lumayan sepi nih gitu kan, nggak seramai dulu lah ya gitu kan. Tapi memang bisa dipahami juga sih gitu. Karena kan prioritas ya kita sebagai ibu pasti tetap harus sama anak-anak kita gitu, sama keluarga gitu kan. Walau kalau aku juga ya mencoba untuk balancein aja gitu. Mungkin aku juga lumayan bersyukur sih karena masih bisa gitu, karena aku masih tetap bisa sepedahan sesuai jadwal yang aku mau gitu kan. Tentunya dengan support yang banyak ya, yang juga bisa bantu aku gitu kan. Jadi masih bisa maintain nih di sepedahan gitu kan. Memang kalau misalnya ditanya ke depannya gitu, ya aku sih masih pengen latihan terus gitu kan, masih pengen ikut cycling events gitu kan, walau memang nggak jadi atlet ya enggak gitu, tapi gimana ya tetap masih berasa seru aja gitu untuk bisa ikutan cycling events bareng sama pesepeda lain. Habis itu kita juga bisa masih selalu improve gitu. Itu sih yang sebenarnya juga ya yang aku cari ya gitu.